Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Dinda Dewi Novitasari, NIM 20183030035. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masuk dalam bab pembahasan yang pertama, yaitu akad al-sarf. Definisi al-sarf. Sarf secara bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Sarf secara terminologi adalah transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Selanjutnya rukun sarf. Pertama, penjual atau bai, kedua, pembeli atau mushtari, ketiga, mata uang yang dijual belikan, keempat, nilai ukur, dan kelima, ijab dan qabul. Dan transaksi sarf, yang pertama harus jelas nilai kursnya, kedua, pembeli dan penjual menguasai falas yang akan diperjualbelikan, ketiga, tidak ada hak kiar syarat. Ada 4 jenis transaksi falas. Yang pertama, transaksi spot, yang dimana transaksi ini penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini dibolehkan secara syariah. Yang kedua, transaksi forward, yang dimana transaksi ini nilainya ditetapkan sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah. Yang ketiga, transaksi swap, yang dimana transaksi pembelian dan penjualan falas dengan harga forward. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam syariah. Dan yang keempat, transaksi option, yang dimana kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau call option, atau hak untuk menjual atau put option, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu, dan hukumnya haram. Contoh akad al-sarf dalam penerapan. Misalnya, suatu uang yang bernilai puluhan ribu, yaitu 10.000, ditukar dengan nilai mata uang yang ribuan, tetapi nilainya tidak sama, yaitu ditukar dengan nilai uang 8.000, hanya karena sebuah alasan seperti uang yang ditukar sudah jelek. Selanjutnya masuk dalam bab pembahasan yang kedua, yaitu akad wadiah. Definisi akad wadiah merupakan akad sosial atau tabaruk dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu. Dan rukun akad wadiah, yang pertama, muwadi, orang yang menitipkan, kedua, wadi, orang yang dititipi barang, ketiga, wadiah, barang yang dititipkan, empat, sigot. Ada 2 jenis akad wadiah, yang pertama, wadiah amanah, dan yang kedua, wadiah yadamanah. Wadiah amanah yaitu di mana barang yang dititipkan tidak boleh didayagunakan dan tanggung jawab barang ada di tangan pemilik barang. Dan wadiah yadamanah yaitu barang titipan diperbolehkan untuk didayagunakan, namun pemilik dapat mengambil sewaktu-waktu dan keuntungan hasil daya guna tidak wajib didistribusikan. Contoh penerapan wadiah amanah, misalnya produk Safe Deposit Box atau SDP. Pada skema ini, nasabah menitipkan barang kepada bank syariah. Sejak awal transaksi disepakati adanya jual beli, manfaat barang atau jasa penjagaan atau pemeliharaan. Dan contoh penerapan wadiah yadamanah yaitu titipan yang ditanggung oleh penerima titipan karena barang titipan tersebut dipergunakan dan atau dihabiskan sehingga pihak pengguna titipan harus mengganti titipan seperti semula. Selanjutnya masuk dalam bab pembahasan yang ketiga, yaitu akad wakalah. Definisi akad wakalah merupakan suatu akad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dan rukun akad wakalah, yang pertama, adanya pihak yang mewakilkan dana yang menerima wakilan, yang kedua, objek wakalah yang akan diwakilkan, yang ketiga, ijab dan qabul. Selanjutnya syarat akad wakalah, yang pertama, barang atau urusan yang akan diwakilkan haruslah merupakan bagian dari hak dan kekuasaan pewakil, bukan merupakan barang atau pekerjaan orang lain. Yang kedua, pewakil atau penerima harus balik dan berakal. Yang ketiga, hal yang diwakilkan harus jelas. Dan yang keempat, ijab dan qabul. Contoh akad wakalah dalam penerapan.
Misalnya dalam pembukaan letter of credit, inkaso dan transfer uang, maka atas dasar akad wakalah, bank membuka letter of credit atas permintaan nasabah untuk menyetor dana sebesar 100% dari letter of credit yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh bank dengan akad wadiah. Atas layanan ini, pihak bank berhak menerima fee atau komisi. Selanjutnya, masuk dalam bab pembahasan yang keempat, yaitu akad kafalah. Definisi akad kafalah, yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau ma'ful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau ma'ful anhu atau ashil. Ada beberapa jenis kafalah dalam praktik perbankan. Yang pertama, kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan atas diri. Yang kedua, kafalah bil mal, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bin taslim, menjamin pengembalian barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munazah, jaminan mutlak yang tidak dibatas oleh jangka dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Yang kelima, kafalah al-mulaqah, penyederhanaan dari kafalah al-munazah. Rukun akad kafalah. Yang pertama, ad-damin, orang yang menjamin. Yang kedua, al-madmun lahu, orang yang berpiutang. Yang ketiga, al-madmun anhu, orang yang berhutang. Yang keempat, al-madmun atau objek jaminan berupa hutang, uang, barang atau orang. Dan yang kelima, sigot. Contoh akad kafalah dalam penerapan. Misalnya, Anda meminjamkan uang pada adik rekan Anda, maka rekan Anda akan menjamin utangnya. Selanjutnya, masuk dalam bab pembahasan yang kelima, yaitu akad qardul hasan. Al-qardul, menurut Fatwa DSN nomor 19 tahun 2001, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati lembaga keuangan syariah dan nasabah. Definisi akad qardul hasan merupakan akad pinjam-meminjam dana utang piutang tanpa mensyaratkan adanya tambahan apapun. Pihak debitur hanya membayarkan sejumlah terutang kepada kreditur. Selanjutnya, sumber dana al-qardul menurut Fatwa DSN nomor 19 tahun 2001, yang pertama bagian modal lembaga keuangan syariah, kedua keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Ketentuan al-qardul hasan menurut Fatwa DSN nomor 19 tahun 2001, yang pertama, biaya administrasi ditanggung peminjam atau nasabah, kedua, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan, ketiga, nasabah al-qardul dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad, keempat, sanksi. Contoh akad qardul hasan dalam penerapan. Memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang 100.000 akan dibayar 100.000 pula. Masuk dalam pembahasan yang keenam, yaitu akad hiwalah. Definisi hiwalah. Hiwalah secara harfiah yaitu pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Hiwalah secara terminologi adalah pengalihan hutang dari satu perjanjian kepada perjanjian yang lain atau pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain dengan tidak menaikkan ataupun penurunan jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh pihak yang akan menanggungnya. Selanjutnya, jenis akad hiwalah ditinjau dari segi objek. Yang pertama, apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq. Kedua, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah adain. Dan ditinjau dari segi persyaratan, yang pertama, hiwalah al-muqayyadah, yaitu hiwalah di mana muhil adalah pihak yang berhutang sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Kedua, hawalah al-mutlaqah, hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Selanjutnya, rukun akad hiwalah. Yang pertama adanya muhil, kedua adanya muhal, ketiga adanya muhal alaih,
Keempat, adanya piutang muhal kepada muhil. Kelima, adanya hutang muhil kepada muhal alaih. Yang keenam, adanya ijab dan qabul atau sigo. Syarat akad hiwalah. Yang pertama, adanya kerelaan para pihak yang melakukan akad. Kedua, piutang muhal harus diketahui dengan jelas. Ketiga, hutang muhal alaih harus bersifat lazim. Keempat, adanya kesamaan jumlah hutang muhil kepada muhal dan piutang muhil kepada muhal alaih. Contoh akad hiwalah dalam penerapan, misalnya, Ahmad meminjamkan uang 2.000 kepada Bobi, sedangkan Bobi memiliki piutang terhadap Andre dengan jumlah yang sama, yakni 2.000. Dan ketika Ahmad menagih hutangnya terhadap Bobi, Bobi berkata, "Si Andre memiliki hutang sejumlah 2.000 kepadaku, dan engkau dapat menagih kepadanya." Tetapi hiwalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Masuk dalam bab pembahasan yang ketujuh, yaitu akad ran. Definisi ran. Ran secara harfiah yaitu tetap, kekal, dan akad ran adalah sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai atas pinjaman diterimanya. Syarat akad ran. Yang pertama, harus ada akad dan ijab qabul. Kedua, akid yang menggadai barang. Ketiga, harus ada jaminan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik, bukan barang bermasalah. Dan rukun akad ran, yang pertama, barang yang digadaikan atau mahrun. Kedua, utang mahrun bihi. Ketiga, sigot. Keempat, dua pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai atau rahin dan penerima gadai atau murtahin. Contoh akad ran dalam penerapan, misalnya, rahin berhutang sebesar 1 juta kepada murtahin. Ia lantas menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya kepada murtahin. Oke, itu adalah beberapa materi dari akuntansi transaksi jasa keuangan syariah yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.